Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Arif Kurniawan akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Konsep Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Kebutuhan Aktivitas Akibat Patologis Sistem Indera. Yang pertama yaitu konsep dasar. Kebutuhan aktivitas adalah kemampuan individu melakukan pergerakan dan aktivitas sehari-hari atau disebut dengan ADL. Gangguan sistem indera, penglihatan, pendengaran, keseimbangan dapat menyebabkan yang pertama yaitu penurunan mobilitas, yang kedua risiko jatuh, yang ketiga ketergantungan pada orang lain. Selanjutnya yaitu sistem indera dan hubungannya dengan aktivitas. Sistem indera meliputi penglihatan mata, pendengaran telinga, pengecapan lidah, penciuman hidung, peraba kulit, dan yang terakhir vestibular, keseimbangan. Contoh patologi sistem indera yang pertama yaitu katara, yang kedua glaukoma, yang ketiga retinopati diabetik, yang keempat otitis media, yang kelima presbikusis, yang keenam vertigo, yang ketujuh neuropati perifer. Selanjutnya yaitu dampak terhadap kebutuhan aktivitas. Yang pertama gangguan mobilitas fisik, yang kedua intoleransi aktivitas, yang ketiga risiko jatuh, yang keempat defisit perawatan diri, dan yang kelima gangguan keseimbangan. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan berdasarkan SDKI, SLKI, dan PSIKI. Selanjutnya itu ada pengkajian keperawatan. Yang pertama data subjektif, pusing saat berjalan, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan mudah lelah saat aktivitas. Data objektifnya yaitu gaya berjalan tidak stabil, penggunaan alat bantu, tes Romberg positif, dan ADL terganggu. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan SDKI. Diagnosa pertama yaitu dampak terhadap kebutuhan aktivitas, diagnosa kedua intoleransi aktivitas, diagnosa yang ketiga risiko jatuh, dan yang terakhir diagnosa keempat gangguan persepsi sensori. Selanjutnya luaran SLKI. Untuk gangguan mobilitas fisik, indikatornya pergerakan ekstremitas, koordinasi, keseimbangan, kemampuan berjalan, skala 1-5 dari memburuk hingga membaik. Selanjutnya yaitu ada intervensi PSIKI. Intervensi utama yang pertama dukungan mobilisasi, yang kedua pencegahan jatuh, yang ketiga manajemen energi, yang keempat terapi latihan atau ambulasi, yang kelima edukasi penggunaan alat bantu. Selanjutnya yaitu ada contoh implementasinya. Yang pertama monitor tanda vital sebelum aktivitas, yang kedua kaji tingkat kelelahan, yang ketiga anjurkan aktivitas bertahap, yang keempat pasang pengaman tempat tidur, yang kelima ajarkan teknik ambulasi aman, dan yang terakhir kolaborasi fisioterapi. Selanjutnya yaitu ada evaluasi keperawatan. Evaluasi berdasarkan SLKI. Yang pertama apakah mobilitas meningkat, yang kedua apakah pasien mampu ADL mandiri, yang ketiga apakah tidak terjadi cedera atau jatuh, dan yang terakhir apakah toleransi aktivitas membaik. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Yang pertama gangguan sistem indera dapat menyebabkan gangguan kebutuhan aktivitas. Asuhan keperawatan dilakukan sistematis dengan cara melakukan pengkajian. Selanjutnya yaitu menentukan diagnosa, SDKI menentukan luaran, SLKI selanjutnya menentukan intervensi, PSIKI, dan yang terakhir evaluasi. Fokus utamanya yaitu keselamatan dan peningkatan kemandirian pasien.